Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Apa kabar anak bapak sekalian? Mudah-mudahan kita pada hari ini mendapat berkah dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menjelaskan tentang materi MLS pada hari ini, ada lebih baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah, sebelum kita memasuki materi MLS pada hari ini, terlebih dahulu Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak Irsan Wardi, SPDI, mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kegiatan MPLS ini, Bapak akan menerangkan tentang pembinaan mental agama di sekolah. Pembinaan mental agama di sekolah. Pengertian pembinaan. Pembinaan adalah segala usaha, ikhtiar yang diberikan kepada peserta didik atau siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan. Pengertian mental, kepribadian atau semua unsur-unsur jiwa meliputi pikiran, tingkah laku atau sifat, emosi dan perasaan. Yang ketiga adalah pengertian agama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah yaitu kata a yang artinya tidak. Kata yang kedua gama yang artinya kacau. Jadi agama, sehingga agama berarti tidak kacau. Dapat disimpulkan bahwa pembinaan mental agama di sekolah adalah suatu upaya pembentukan unsur-unsur kejiwaan seseorang yang dalam hal ini adalah peserta didik yang meliputi pikiran, tingkah laku atau sifat emosi dan perasaan agar lebih baik yang dilandasi nilai-nilai agama. Selanjutnya adalah apa tujuan pembinaan mental agama di sekolah? Secara garis besar ada 3 komponen tujuan dari pembinaan mental di sekolah. Yang pertama adalah memperkokoh kehidupan keagamaan. Yang kedua, memperkokoh kondisi psikis dan fisik. Yang ketiga, memperkokoh peran di masyarakat. Apa yang dilakukan sekolah dalam pembinaan mental peserta didik di sekolah? Secara garis besar, ada 3 komponen upaya yang dilakukan sekolah dalam pembinaan mental peserta didik di sekolah. Kelompok yang pertama adalah yang disebut dengan kegiatan intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler ini meliputi pertama, proses belajar mengajar. Apakah proses belajar mengajar yang kita lakukan dengan tatap muka atau melalui daring? Yang kedua adalah pembacaan kitab suci. Pembacaan kitab suci ini disesuaikan dengan keyakinan dan agama dari peserta didik masing-masing. Sebagai salah satu contoh adalah salah seorang siswa atau peserta didik yang beragama Islam, maka dibiasakan untuk membacakan kitab suci berupa Al-Quran. Begitu juga dengan peserta didik yang non-muslim, sebagai salah satu contoh adalah agama Kristen. Pembiasaan adalah pembacaan kitab suci Alkitab. Yang ketiga adalah pembiasaan doa bersama.
pembacaan doa bersama ini kita lakukan baik sebelum maupun sesudah kegiatan pembelajaran, yang tujuannya adalah agar peserta didik nantinya terbiasa melakukan doa, baik mau melakukan ataupun sesudah melakukan suatu aktivitas tertentu. Yang keempat adalah pemberian nasihat. Setiap kita mau pulang mengakhiri dari pembelajaran sekolah, salah seorang dari guru ataupun karyawan yang ada di SMP Budi Dharma memberikan wejangan nasihat dalam rangka membina mental agama peserta didik. Yang kedua adalah kegiatan ekstra atau di luar jam pelajaran. Yang masuk ke dalam kegiatan ekstra ataupun di luar jam pelajaran, yang pertama adalah pembiasaan ibadah. Pembiasaan ibadah sebagai salah satu contoh adalah apabila nanti datang waktu untuk melaksanakan ibadah. Sebagai salah satu contoh adalah peserta didik yang beragama Islam. Maka peserta didik dianjurkan, bahkan disuruh untuk melaksanakan ibadah seperti pelaksanaan solat zuhur ataupun solat asar di sekolah, di musola yang telah disiapkan. Yang kedua adalah kegiatan rohis, yaitu kerohanian keislaman yang dilaksanakan setiap hari Jumatnya. Yang ketiga adalah peringatan hari besar keagamaan. Sebagai salah satu contoh adalah peringatan hari besar Islam, yaitu peringatan Maulidur Rasul. Dan contoh lain adalah peringatan agama non-muslim seperti Kristen, yaitu dengan adanya peringatan Waisak, peringatan kenaikan Isa Al-Masih dan sebagainya. Kelompok kegiatan yang ketiga adalah kegiatan kokurikuler. Yang masuk kepada kegiatan kokurikuler ini adalah meliputi yang pertama adalah tugas laporan kegiatan pesantren Ramadan. Setiap tahunnya pada saat datangnya bulan Ramadan, peserta didik diberikan agenda pesantren Ramadan selama seminggu, di mana dalam kegiatan itu peserta didik diharapkan membuat resume dan membuat agenda Ramadan selama sebulan penuh. Kedua adalah dengan kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga ini meliputi apakah dia futsal, bola kaki, ataupun badminton. Yang ketiga adalah kegiatan seni. Kegiatan seni ini berupa kegiatan seni kerajinan tangan, seni paduan suara, seni tari, dan sebagainya. Yang keempat adalah kegiatan pramuka. Demikianlah uraian singkat tentang materi MBLS kita pada hari ini tentang pembinaan mental agama di sekolah. Mudah-mudahan uraian singkat tentang materi ini hendaknya dapat diaplikasikan bagi anak-anak bapak di rumah dan kapanpun dan di mana saja pun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik. Kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.